Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallam tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang masih menghujani kepada kita nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak, dan nikmat-nikmat yang Allah berikan ini hendaknya kita syukuri, kita gunakan dengan sebaik-baiknya, karena suatu saat apa yang Allah berikan ini akan kita pertanggungjawabkan nanti di hari akhirat kelak. Jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, lupa pula salawat beserta salam kita ucapkan untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa teguh istiqomah membela syariat Allah ini sehingga kita berada di zaman penuh dengan cahaya ilmu, dan ini karena perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa juga teguh di dalam mengamalkan sunnah-sunnahnya, perintah-perintahnya. Maka dalam hal ini insya Allah kita menjadi umat beliau yang akan beliau bela nanti di hari akhirat kelak. Jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari kitab Ma'al Qur'ani wa Hamlatihi fi Hayatis Salafis Salih. Ini merupakan pertemuan pertama. Ya, kalau diterjemahkan judul kitab kita pada hari ini adalah Al-Quran wa Hamlatihi fi Hayatis Salafus Salih. Al-Quran dan pewarisnya dalam kehidupan Salafus Salih. Jadi insya Allah pada pertemuan ini sedikit kita akan membahas tentang kitab ini, mengupas ya kandungan-kandungan makna-maknanya ya. Sebelum saya tadi kesini ya, di rumah sedikit murajaah, masya Allah isinya itu daging semua kalau kita katakan ya, luar biasa ya, yang mana akan membuat diri kita senantiasa semangat di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu, di dalam membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan mengajarkannya kepada keluarga kita. Yang mana buku ini ditulis oleh Ubaid bin Abi Nafi' Asy-Sya'bi rahimahullah. Baik, tujuan beliau menulis kitab ini yang pertama adalah akhratuhu lamma ra'aitu hajatana asyadidah lil-iltifat fi haul al-Quran. Jadi beliau melihat bahwa kebutuhan yang sangat
di zaman sekarang ini di dalam penulisan tentang Al-Quran, kitab tentang Al-Quran ini, sebagaimana beliau melihat butuhnya hati kita kepada ayat-ayat Allah, kepada Al-Quran, yang mana agar hati kita ini meyakini dan memahami makna-makna dari Al-Quran tersebut. Karena pentingnya kita mentadabburi Al-Quran, maka beliau menulis kitab ini. Dan ini menjadi hajatun syadidah, kebutuhan yang amat urgent, kata beliau. Dan yang kedua, tujuan dari penulisan kitab ini, kata beliau, adalah i'tibaruhum ma'laman fi masirati tadhkiri ma'alaihi muslimul yawm min kitab rabbihim. Bahwasannya beliau menginginkan kita dapat mengambil pelajaran dari Al-Quran sebagai rambu-rambu, ya, sebagai tanda yang dapat membimbing kaum muslimin zaman sekarang ini, ya, dan mendekatkan manusia kepada Allah Azza wa Jalla, ya, serta manusia sekarang ini dapat menjadikan Al-Quran sebagai hartanya di dunia. Nanti kita akan perlihatkan, ya, orang-orang yang dia itu, ya, tidak dipandang oleh manusia pada umumnya, tetapi menjadi manusia yang sangat berharga di hadapan Allah. Nanti di sini akan kita bahas insyaallah, ya, sedikit isi-isinya, yang mana kita, ya, sedikit mengetahui tujuan dari penulisan kitab ini. Kemudian selanjutnya, ya, agar kita mengambil keberkahan dari Al-Quran, ya, ayat-ayat yang kita baca, ya, kemudian yang ayat-ayat atau Al-Quran yang senantiasa menghiasi rumah-rumah kita, kantor-kantor kita. Maka dalam hal ini pentingnya kita menjadikan Al-Quran dalam segala hal, ya, di dalam pembukaan setiap acara atau penutupan, ya, di dalam setiap kegiatan-kegiatan kita. Maka dalam hal ini akan membuat diri kita, hidup kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Karena Allah katakan di dalam surah Fatir ayat 29 dan 30, Allah katakan, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Allah katakan, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mereka mendirikan salat, mereka berinfak dari harta yang telah diberikan kepada mereka, baik secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka senantiasa berharap perdagangan yang enggak ada ruginya. Liwafihim ujurahum wa yaziduhum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Niscaya Allah akan berikan pahala yang sempurna kepada mereka, pahala yang sempurna, dan Allah tambah dari karunia-karunia Allah. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Jamaah dimuliakan oleh Allah, maka di dalam ayat ini terkandung Allah akan senantiasa ridho kepada kita, senantiasa ridho dari setiap apa yang kita lakukan tatkala kita senantiasa mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Di antaranya adalah membaca Al-Quran, karena ini merupakan perdagangan yang tidak ada ruginya. Mungkin sebagian kaum muslimin mengira tatkala kita membaca Al-Quran, kita telah membuang waktunya sia-sia, membuang waktu kita sia-sia. Nantilah baca Quran itu, aku lagi sibuk. Padahal baca Quran itu nggak mesti dari Al-Quran yang kita pegang, bisa dari hafalan, ya.
Intinya supaya agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Maka dalam hal ini Allah akan meridhoi mereka. Allah akan berikan pahala yang banyak, karunia yang banyak. Dan mereka akan Allah selamatkan dari dunia dan akhirat kelak. Adapun yang ketiga, tujuan dari menulis kitab ini adalah al-audatu bihim ila ma kana alaihi salafis salih min insyighali bil Qur'an wa ta'alluqi bihi wa husni tadabburi. Di antara tujuannya adalah beliau menginginkan agar manusia zaman sekarang ini kembali kepada Al-Qur'an. Kembali sebagaimana apa yang dicontohkan oleh para salafus saleh. Sibuk dengan Al-Qur'an. Hatinya senantiasa terpaut dengan Al-Qur'an dan senantiasa mentadaburi isi dari Al-Qur'an. Jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dalam hal ini Allah katakan di dalam firman-Nya di dalam surah Al-Isra ayat 9, "In hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira." Di antara ini ayat yang mematahkan perkataan orang-orang bahwasannya orang yang membaca Al-Qur'an itu hanya membuang waktu yang sia-sia. Pada Allah telah katakan di sini, "Inna hadzal Qur'an." Sesungguhnya Al-Qur'an ini senantiasa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Dan menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Senantiasa memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman yang mereka senantiasa melakukan amalan-amalan saleh. Untuk mereka ajran kabira, pahala yang besar yang Allah siapkan. Maka dalam hal ini Syekh menulis di sini, "Fa ya ibadallah, udu ila kitabi rabbikum wanshidu tilawatahu wa sima'ahu qabla an ya'ti yawmal hisab fanandamu yawma la nadam." Saya mengingatkan kepada kita, wahai hamba-hamba Allah, udu ila kitabi rabbikum, kembalilah kepada kitab Al-Qur'an, kitab Allah, wanshidu tilawatahu, dan lantunkanlah Al-Qur'an tersebut. Lantunkanlah Al-Qur'an tersebut, bacalah Al-Qur'an, wasima'ahu, dan dengarkan qabla an ya'tiya yaumul hisab, sebelum datang hari perhitungan. Fanadama yaumal nadam, yang mana orang-orang akan menyesal nantinya tatkala di dunia mereka meninggalkan Al-Qur'an. Wa nakun mimman zalamu anfusahum, dan janganlah kita menjadi orang-orang yang senantiasa menzalimi diri kita sendiri. Maka beliau menukil firman Allah surah Al-An'am ayat 157, "Faman adzlamu mimman kadzdzaba bi ayatillah wa saddafa an." Allah katakan, maka barang siapa yang menzalimi, faman adzlamu, maka siapa yang paling zalim, kata Allah, dari orang-orang yang senantiasa berdusta terhadap ayat-ayat Allah dan mereka berpaling dari Al-Qur'an. Maka kata Allah, orang-orang yang zalim adalah mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka berpaling darinya. Maka dalam hal ini, sebelum kita terusir dari telaga Nabi SAW karena kita meninggalkan Al-Quran, maka dari itu ingat firman Allah dalam hal ini surah Al-Furqan ayat 30. Allah katakan, "Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Allah katakan di sini, wa qala ar-rasul, tatkala seorang rasul mengadu kepada Rabbnya, mengadu kepada Allah, "Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Wahai Rabbku,
Sesungguhnya kaumku, kata mereka, telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang disia-siakan. Ya, seperti contoh kita lihat Nabi Nuh alaihissalam tatkala berdakwah kepada umatnya siang dan malam, disampaikan bahwasanya ketika mereka beriman kepada Allah, faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghafura. Mereka enggak mau. Tatkala Nabi Nuh menjanjikan kalau mereka masuk ke dalam Islam, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Kaumnya enggak mau. Bahkan mereka menutup muka-muka mereka dengan baju mereka. Mereka menutup tangan, jari-jari mereka kepada telinga-telinga mereka, saking enggak mau dengar Al-Quran. Maka dalam hal ini Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan orang-orang yang mengabaikan Al-Quran adalah mereka yang meninggalkan tadabbur terhadap ayat-ayatnya. Kemudian mereka tidak mau memahami Al-Quran dan isi-isi dari Al-Quran. Di dalam hal ini mahjurah di sini ada 5 hal, ya. Tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau membenarkan Al-Quran, tidak mau merenungi isi Al-Quran, tidak mau mengamalkannya, dan tidak mau melaksanakan perintah dan larangannya. Dan inilah termasuk menjadikan Al-Quran sesuatu yang diabaikan. Maka jamaah, apabila ada salah satu hal ini yang telah kita lakukan, maka kembalilah kepada Al-Quran. Kemudian Syekh di sini berdoa, Allahumma inna nas'aluka an taj'ala Qur'anal Karim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa dhahaba humumina. Syekh berdoa kepada Allah, ya Allah, kami meminta kepadamu, jadikanlah Al-Quran ini sebagai penyejuk hati kami, cahaya di dada-dada kami, wa jala ahzanina, pelipur duka kami, wa dhahaba humumina, dan penghapus kesedihan-kesedihan untuk kami. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, mari kita senantiasa mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, merenungi isi Al-Quran, dan mengambil ibrah dari setiap ayat-ayat yang kita baca. Baik, kita masuk kepada pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah Fadlul Quran, keutamaan Al-Quran. Di sini Syekh menulis rahimahullah, ajru tilawatil Quran, pahala dari membaca Al-Quran, yang mana di dalam sebuah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sering mendengar hadis ini. Ya, hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka mereka akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala, 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf, alif harf wa lam harf wa mim harf. Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan kalau kita kalikan, ya, 10, 10, 10, berarti di dalam alif lam mim itu ada 30 kebaikan ketika kita membacanya. Maka dalam hal ini kita senantiasa mempelajari, membaca isi dari Al-Quran, karena pahalanya begitu banyak, begitu besar. Ya kan, di zaman sekarang ini kita terlalu tersibukkan dengan gadget, ya. Siapa saja, tua, muda, anak-anak. Nah, maka kita selaku orang tua
hendaknya kita senantiasa belajar, senantiasa ya mempelajari agama Allah ini. Karena Abdullah bin Mubarak mengatakan, la yazalul mar'u ma talabal la yazalul mar'u aliman ma talabal ilm. Seseorang dikatakan senantiasa berilmu tatkala dia senantiasa belajar. Seseorang dikatakan dia berilmu tatkala dia senantiasa belajar. Fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahil. Maka apabila seseorang dia merasa dirinya berilmu, dia merasa dirinya itu tahu segala hal tentang agama ini, faqad jahil, maka dia adalah orang yang bodoh. Maka dia adalah orang yang bodoh. Jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian selanjutnya ada dalam sebuah hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi suffah. Faqala, ayyukum yuhibbu yaghdhu kulla yawmin ila budhan aw ila al-aqid fayati minhu binaqataini qaumawaini fi ghairi ithmin wala qati'atir rahim. Faqulna ya Rasulullah nuhibbu dhalik. Qala afala yaghdhu ahadukum ila al-masjid fayata'allama aw yaqra ayataini min kitabillahi azza wa jalla khairun lahu min naqataini wa thalathu khairun lahu min thalathin wa arba'un khairun lahu min arba'in wa min a'dadihin min al-ibl. Di dalam hadis ini dari Uqbah bin Amir, nanti kita akan sedikit jelaskan siapa itu Uqbah bin Amir. Ya, sebelumnya Pak Wido ya menyampaikan bahwasannya dari pengurus menginginkan ada pelajaran tentang suwar min hayati sahabat atau min hayati tabi'in, yaitu sirah dari sahabat dan sirah dari tabi'in. Akan tapi insya Allah karena bukunya itu tebal sekali, karena banyak sekali para sahabat di sana, ya. Jadi insya Allah kita sedikit menukil apa yang ada di sini para sahabat, kita akan sedikit bahas dari buku tersebut, termasuk Uqbah bin Amir itu dituliskan di dalam kitab Suwar min Hayati Sahabah. Nanti insya Allah kita akan jelaskan siapa itu Uqbah bin Amir. Baik. Uqbah mengatakan Rasulullah SAW telah keluar, sedangkan kami berada di Suffah. Kami berada di Suffah. Apa itu Suffah? Suffah kalau kita katakan mungkin bagi jamaah yang sudah pernah ke Madinah, ya pasti tahu. Ya, Suffah adalah ya tempat di mana di Masjid Nabawi tersebut ya ada suatu lantai yang mana khusus untuk orang-orang miskin dari kaum muhajirin tinggal di sana. Ya, sekarang sudah tidak ada lagi. Ya. Jadi orang-orang zaman dahulu, ya di zaman Rasulullah, yang mereka kaum muhajirin tinggalnya di Suffah. Baik. Lalu ketika Rasulullah SAW keluar, Uqbah dan sahabat yang lain sedang berada di Suffah. Lalu Rasulullah SAW datang dan bersabda, ayyukum yuhibbu yaghdu kulla yawmin ila budhan aw ila al-aqiq. Ya. Kata Rasulullah SAW, siapakah di antara kalian yang suka pergi setiap hari ke Budhan dan Aqiq? Ya. Budhan itu apa? Budhan dan Aqiq adalah suatu tempat perdagangan, tempat pasar, yang mana di sana ya di kota Madinah tempat perdagangan unta. Ya, dan orang Arab sangat menyukai sekali unta, ya. Apalagi unta tersebut ya berpunuk besar, ya biasa itu unta-unta betina. Taib. Jadi dalam hal ini Rasulullah katakan, siapa yang suka setiap hari pergi ke Budhan dan ke Aqiq,
Nah, lalu Rasulullah katakan lagi, fayati minhu binaqataini qaumawaini fi ghairi ismin wala qati'atir rahim. Lalu setiap dia pulang, dia membawa 2 unta yang besar, yang gemuk, fi ghairi ismin wala qati'atir rahim, yang tidak ada dosa di sana dan tidak ada pemutus silaturahim di sana. Kata Rasulullah. Maksudnya apa? Ya, maksud dari tidak ada dosa dan tidak ada pemutus silaturahim adalah dia mendapatkan unta tersebut secara cuma-cuma. Dia dikasih, ini untuk kamu unta. Nah, dan tanpa ada perselisihan, pertengkaran, sehingga tidak ada pemutus silaturahim di sana. Karena ketika seseorang memberi unta tersebut kepada kita, memberi hadiah kepada kita, itu artinya sudah ridho, sudah ikhlas. Nah, maka Rasulullah katakan, ketika dia pergi ke Budhan dan Akik, lalu dia pulang membawa 2 unta yang gemuk, yang besar, tanpa ada dosa dan tanpa ada pemutus silaturahim di sana. Faqulna ya Rasulullah. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, nuhibbu dzalik. Iya, kami menyukai itu, katanya. Kata para sahabat. Lalu, ya, namanya para sahabat, mereka nggak tahu apa yang ingin dikatakan Rasulullah. Atau mereka ingin jawaban dari Rasulullah setelah itu. Ya, maka Rasulullah katakan, afala yaghdu ahadukum ilal masjid fayata'allama aw yaqra ayataini min kitabillahi azza wa jalla khairun lahu min naqataini wa thalathun khairun lahu min thalathin wa arba'un khairun lahu min arba'in wa min a'dadihinna minal ibl. Lalu Rasulullah katakan, afala yaghdu ahadukum ilal masjid. Ya. Kemudian, kenapa kalau begitu kalian tidak, salah seorang di antara kalian tidak untuk pergi ke masjid, tidak pergi ke masjid untuk belajar, membaca Al-Quran, 2 ayat dari Al-Quran, itu lebih baik daripada 2 unta yang kalian dapatkan tadi. Atau kalian membaca 3 ayat dari Al-Quran, maka itu lebih baik daripada 3 unta. Atau kalian membaca 4 ayat dari Al-Quran, itu lebih baik daripada 4 unta yang kalian bawa pulang dari Budhan dan Akik tadi. Wa min a'dadihinna minal ibl. Dan seterusnya, yang berdasarkan perhitungan tadi. Maka dalam hal ini, bahwasannya keutamaan dari seseorang yang dia pergi ke masjid untuk membaca Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran, lebih baik daripada unta-unta tadi. Subhanallah. Maka dari itu, ini merupakan fadilah, keutamaan bagi mereka yang senantiasa, ya, fokus untuk membaca Al-Quran. Taib, jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa Uqbah bin Amir tadi? Uqbah bin Amir adalah salah seorang sahabat yang dahulunya dia fokus hanya untuk mengembala kambing saja. Jadi ada sebuah kisah. Tatkala Rasulullah SAW baru sampai di kota Madinah, baru menginjakkan kaki di kota Madinah, orang-orang Madinah itu semua keluar dari rumahnya untuk menyambut kedatangan Rasulullah SAW, baik dengan mengumandangkan takbir, mengumandangkan tahlil. Mereka senang sekali tatkala Rasulullah hadir di kota Madinah dengan bersama sahabatnya As-Siddiq. Sampai-sampai kaum wanita dan anak-anaknya keluar dari rumah mereka, naik ke atap-atap rumahnya. Subhanallah, saking ingin melihat Rasulullah SAW. Mereka berkata, mana orangnya, mana orangnya, mana Rasulullah, kata mereka. Lalu rombongan Rasulullah SAW berjalan dengan tenang di antara kerumunan orang tadi, dikelilingi dengan wajah yang penuh dengan kerinduan kepada Rasulullah. Sehingga dalam hal ini wajah-wajah mereka dipenuhi dengan air mata kebahagiaan, senyum kegembiraan tatkala Rasulullah datang. Akan tetapi Uqbah bin Amir al-Juhani
tidak menyaksikan rombongan ini, tidak melihat Rasulullah SAW untuk menyambut Rasulullah SAW, karena Uqbah bin Amir sedang berada di pedalaman untuk mengembala kambingnya. Maka dalam hal ini Uqbah bin Amir sedikit merasa sedih di dalam hatinya tatkala orang-orang menyambut Rasulullah SAW, dia bersama dengan kambing-kambingnya. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka dalam hal ini di suatu kesempatan tatkala Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, ya, beliau Uqbah bin Amir ini menemui Rasulullah SAW di kota Madinah dan meninggalkan kambing-kambingnya, bertemu dengan Rasulullah SAW. Lalu pada saat itu beliau bertanya, Uqbah bin Amir mengatakan, "Wahai Rasulullah, engkau yang membaiatku?" Kata Uqbah. Lalu Rasulullah bertanya kepada Uqbah, "Siapa kamu?" Maka Uqbah menjawab, "Aku Uqbah bin Amir al-Juhani." Rasulullah bertanya kepada dia, "Mana yang kamu sukai? Baiat orang pedalaman atau baiat hijrah?" Maka Uqbah mengatakan baiat hijrah. Lalu Rasulullah SAW membaiatku seperti beliau membaiat orang-orang muhajirin. Lalu pada saat itu Uqbah tinggal bersama Rasulullah satu malam. Lalu dia kembali untuk mengembala kambingnya lagi. Lalu di suatu ketika, ya, Uqbah bin Amir ini dengan kawan-kawannya yang berjumlah 12 orang untuk mengembala kambing di pedalaman. Mereka berinisiatif, kalau begitu karena Rasulullah sudah di Madinah, ayo kita menemui beliau, tapi secara bergantian. Akan tetapi dalam hal ini Uqbah enggan untuk pergi, karena Uqbah merasa ada kambing yang harus dia layani, harus dia, ya kalau bahasa kita ya, gembalai. Maka dalam hal ini sampailah beberapa hari Uqbah mengevaluasi dirinya. Ya. Tatkala itu dia berkata di dalam dirinya, "Celakalah aku, hanya karena beberapa ekor kambing yang harganya tidak seberapa, aku menghilangkan kesempatan aku untuk bertemu dengan Rasulullah SAW dan mengambil ilmu langsung dari beliau." Maka dalam hal ini langsung Uqbah bergegas meninggalkan kambing-kambingnya dan pergi ke Madinah. Akan tetapi dalam hal ini apa pelajarannya? Uqbah nggak menyadari setelah beliau meninggalkan kambing-kambing itu, ya, ternyata Uqbah menjadi seorang yang alim, seorang yang qari, dan beliau, ya, merupakan syekh dari para qurra, ya. Kemudian beliau juga menjadi panglima di antara para panglima penakluk pada setiap peperangan. Maka dalam hal ini Uqbah bin Amir ini tidak pernah terbayang dia akan menjadi seorang ulama, seorang panglima, seorang alim, seorang qari. Dan inilah, ya, hal yang gaib yang kita tidak tahu dan Allah telah siapkan untuk dia. Maka dalam hal ini Uqbah bin Amir senantiasa menyertai Rasulullah SAW, ya. Dan julukan beliau adalah Radifun Nabi. Julukan beliau adalah Radif, yaitu orang yang senantiasa membersamai Nabi. Maka dalam hal ini Uqbah menjadi orang-orang yang Allah angkat derajatnya tatkala dia senantiasa menimba ilmu kepada Rasulullah, baik Al-Quran, baik ilmu-ilmu syariat yang lainnya. Maka dalam hal ini, ya, inilah seorang Uqbah bin Amir al-Juhani. Selanjutnya
khiyarul muslimin. Azan? Belum? Azan. Baik, kita dengar azan sebentar. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya Syekh menjelaskan tentang orang-orang yang terbaik dari kaum muslimin yang Allah muliakan dengan Al-Quran. Ya, di antaranya adalah para sahabat radhiyallahu alaihim ridwanallahu alaihim thumma talamizahum alladzina 'allamun nas al-Qur'an minhum. Di antaranya ada para sahabat
kemudian para murid-muridnya. Di antaranya adalah Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami ini adalah seorang muqri'ul Kufah. Ya, beliau seorang qari di negeri Kufah, al-imamul ilm, imamnya ya para ahli ilmu. Namanya adalah Abdullah bin Habib bin Rabi'ah al-Kufi. Namanya adalah Abdullah bin Habib bin Rabi'ah al-Kufi. Wa huwa min auladis sahabah. Beliau merupakan di antara dari anak-anaknya para sahabat. Mauliduhu fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lahir radhiyallahu ta'ala anhu ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia membaca Al-Qur'an wa jawadahu wa qahara fi wa 'arada 'ala Utsman fi man balagna. Kemudian dia ya adalah orang yang dermawan dan senantiasa membacakan Al-Qur'an di hadapan Utsman bin Affan. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka tatkala Abu Abdurrahman As-Sulami mendengar hadis ini, dia mengatakan, fadzalikal ladzi aq'adani hadzal maq'ad. Hadis inilah yang senantiasa memotivasi diriku sendiri untuk duduk di sini mengajarkan Al-Qur'an. Wa huwa alladzi aq'adu Utsman bin Affan, dan dia duduk ya setara dengan Utsman bin Affan wa sahabah radhiyallahu alaihim li ta'limis sulami wa ghairihi minal muslimin al-Qur'an min ajli nail hadhil khairiyyah wa fadli ta'limihi wa thawabihi. Yang mana tujuannya agar orang-orang kaum muslimin memperoleh kebaikan dari mempelajari Al-Qur'an dan mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian selanjutnya orang yang terbaik dari kaum muslimin adalah Abu Musa al-Asy'ari. Kita sering mendengar nama ini. Namanya adalah Abdullah bin Qais bin Sulaim. Abdullah bin Qais bin Sulaim. Beliau merupakan al-Imam Kabir, imam besar, sahibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-faqih, al-muqri, seorang yang faqih dan seorang yang qari. Wa huwa ma'dud fi man qara'a ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Musa al-Asy'ari ini termasuk orang-orang yang membacakan Al-Qur'an di hadapan Nabi. Aqra ahli Basrah, dan orang yang paling paham terhadap Al-Qur'an di negeri Basrah. Wa afqahum fid din, dan orang yang paling faqih terhadap agama. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW telah mentazkiyah Abu Musa al-Asy'ari, telah memuji Abu Musa al-Asy'ari, yang mana diriwayatkan dalam hadis Bukhari. Rasulullah katakan kepada Abu Musa al-Asy'ari, ya Abu Musa, laqad utita mizmaran min mazamiri ahli Dawud. Ya, di antara kelebihan Abu Musa al-Asy'ari adalah, kata Rasulullah, wahai Abu Musa, engkau telah diberikan suara yang sangat indah seperti suara-suaranya keluarga Daud. Sangat indah sekali. Ya, maka dalam hal ini Anas mengatakan, ba'atsani al-Asy'ari ila Umar, tatkala Asy'ari memutus Anas kepada Umar, maka Umar mengatakan kepada Anas, kaifa tarakta al-Asy'ari? Ya, di antara ya tazkiyah untuk Abu Musa adalah, kata Umar mengatakan kepada
Anas, bagaimana keadaan ketika engkau meninggalkan Asy'ari, tatkala engkau diutus kemari? Taraktuhu yu'allimun nas al-Qur'an. Maka Anas mengatakan, Abu Musa al-Asy'ari senantiasa mengajarkan manusia. Lalu dia melanjutkan, amma innahu kais, dia adalah orang yang cerdas, wala tusammi'ha iya, dan engkau tidak pernah mendengarnya. Taib, di antara orang-orang yang memiliki suara yang bagus di dalam melantunkan Al-Quran adalah Uqbah tadi. Uqbah, beliau merupakan memiliki suara yang sangat bagus. Jika malam telah tiba, maka apa yang dilakukan Uqbah? Dia mengambil Al-Quran dan memulai membaca ayat-ayatnya dengan jelas. Maka hati para sahabat yang mulia menyimak bacaan beliau. Hati mereka menjadi khusyuk dan air mata mereka menetes karena takut kepada Allah. Dan pernah suatu hari Umar bin Khattab memanggilnya, Uqbah, kemari. Umar bin Khattab meminta dia membaca. Bacakan untukku sebagian dari Al-Quran, wahai Uqbah. Maka apa yang dikatakan Uqbah? Baik, wahai Amirul Mukminin. Lalu Uqbah membaca ayat-ayat Quran tadi dengan mudah. Ya, ayat-ayat Al-Quran yang mudah. Sementara tanpa disadari, Umar menangis sehingga janggutnya basah karena air mata. Maka dalam hal ini, di antara sunnah ketika kita dengan Al-Quran adalah membacanya, melantunkan dengan suara yang indah. Bagaimana cara kita melantunkan dengan suara yang indah tadi? Ya sebelumnya belajar dulu, belajar Al-Quran, ya memperbaiki bacaan-bacaan kita. Ya, maka suara setelah bacaan kita baik, insya Allah suara itu akan mengikuti nantinya. Ya, terkadang orang belajar Al-Quran suara dulu, ya, tapi tidak perhatikan makhraj dan tajwidnya. Maka dalam hal ini jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, semoga apa yang sedikit ini ya dapat bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan selanjutnya, ya, hafidhul Quran wa muta'allimuhu yarfa'ahu Allahu fid dunya wal akhirah, yaitu orang yang menghafal Al-Quran dan mereka yang mempelajari Al-Quran, Allah akan angkat mereka di dunia dan di akhirat. Ya, di sini diantaranya nanti akan dijelaskan ada Abdurrahman bin Abza al-Khuzai. Di sini juga antaranya adalah Abul Aliyah Rafi'u bin Mihran, dan selanjutnya adalah Abu Bakar bin Ayyas bin Salim al-Asadi, kemudian Khalaf bin Hisham bin Tha'lab. Insyaallah kita akan bacakan ini pada pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan izin Allah. Semoga apa yang singkat ini bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.